Dari salah satu ruang Wisma Kasih, mari kita bersama-sama memasuki persekutuan pada hari ini. Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, saudara, dan adik-adik. Mari kita awali dengan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 5 bait 1 dan 2, Duh Pangeran. Duh Pangeran ingkang Maha Suci, kula sami marang tetunggilan saler bangsa salumahing bumi, memuji asmane Pangeran. Gusti tresna mring kula sadaya, saking kileng miwah saking wetan, sami nunggil kayan Sang Pamarta, Yesus Kristus kang dados panutan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing sejemaat Blitar. Kami percaya Tuhan menaungi kami menjauhkan godaan mara bahaya. Ampuni kami dan layakkan kami merenungkan firman-Mu. Hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal 11 ayat 25 sampai 36. Yang demikian dikatakan kepada kita. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, renungan saat ini diberi judul dari Dia.
oleh Dia dan bagi Dia. Paulus tidak mau pembacanya salah menangkap maksudnya, atau bahkan tanpa sadar dicerumuskan dengan menganggap diri sebagai orang bijak. Sebab ketidaksadaran yang menghinggapi bangsa Yahudi sampai membuat bangsa bukan Yahudi mendapatkan kelimpahan rahmat, diselamatkan. Nah, di sini Paulus menggunakan pemahaman atau pandangan apokaliptis, penyingkapan rahasia Allah di akhir zaman. Sebagai contoh, Paulus mengutip Yesaya 59 misalnya. Di sana dikatakan bahwa Allah penebus Sion akan mengampuni keturunan Yakub yang bertobat. Bahkan Allah berjanji, roh yang menghinggapi mereka, firman yang sudah ada di mulut mereka akan tetap ada pada mereka sampai keturunan dan keturunan banyak orang lagi. Atau juga di dalam Yesaya 27 ayat 9, Tuhan akan menghapuskan kesalahan Yakub sehingga tidak ada di mezbah mereka yang ada berbau berhala. Nah, setelah mengingatkan yang demikian, Paulus memang menggunakan ayat favorit ini, ayat favoritnya orang Yahudi, untuk menunjukkan kepada mereka. Tetapi itu semua terjadi karena orang Yahudi sudah merusak hubungan intimnya dengan Tuhan. Ada penolakan terhadap karya Allah, sehingga dia dihukum, tetapi dia masih dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, jika Israel bertobat, maka rahmat Allah yang bisa dialami oleh bangsa-bangsa bukan Yahudi akan semakin besar. Saudara, di uraian Paulus menyatakan pujian bagi Allah, bahwa Allah menguasai medan sejarah. Allah mengetahui rencana, tujuan, dan pemenuhan hidup manusia. Semua ini diungkap oleh Paulus karena Allah adalah pencipta, pelindung, dan tujuan manusia. Dari renungan ini menjadi PR kita bersama orang Kristen yang hidup pada saat ini. Apakah benar Allah kita alami sebagai pencipta, sebagai pelindung, dan sebagai tujuan hidup kita? Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasaman Jawi nomor 452 ayat 1 dan 2, Tekating manah kawulo. Tekating manah kawulo tansah nderek mring Gusti, yeku panutan sanyata nge panebus sejati, margine salib ngamba bangun turut mring Allah, babarkan tresno sejati jagatan trembasuki. Kula sestun derek Gusti ngantos lami-lami
Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, terima kasih atas firman yang mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami adalah Tuhan. Karena Engkaulah yang kami alami sebagai pencipta, sebagai pelindung, yang juga merupakan tujuan hidup kami. Mampukan kami mewujudkan dalam kehidupan ini. Kami serahkan keberadaan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, dengan segala pergumulan, harapan, kecemasan, dan ketakutan. Dengarkanlah kami. Bapa, malam nanti kami beristirahat. Kami percaya Tuhan hadir melindungi kami, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru. Dan kami boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami serahkan rencana gereja, kami serahkan semua rencana kegiatan kami dan kehidupan kami. Karena semua kami mohon hanya di dalam nama Yesus Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kabarkan